Halo, apa kabar kamu hari ini? Semoga dimanapun kamu berada, hatimu sedang diberi ruang untuk bernapas. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan memilih untuk berada di sini, di channel My Story, tempat kita berbagi kisah tentang hidup yang seringkali tidak sempurna, tapi selalu punya makna. Hari ini, aku ingin mengajak kamu masuk ke sebuah cerita tentang seorang perempuan bernama Ranum. Seorang ibu bekerja dengan dua anak, Almira dan Kunara. Seorang istri dari Adit, laki-laki sederhana yang mencintai keluarganya dengan cara paling tenang. Cerita ini bukan tentang orang kaya, bukan tentang kesuksesan besar. Ini adalah cerita tentang bertahan, tentang lelah yang tak terlihat, tentang rumah tangga yang hampir retak tanpa suara. Ranum bekerja demi keluarganya. Ia menghadapi tekanan di kantor, konflik dengan masa lalu yang tidak selesai, dan perlahan kehilangan kehadirannya di rumah sendiri. Hingga suatu kalimat sederhana dari anaknya menghentakkan segalanya, dan sebuah kebenaran terungkap, bahwa tidak semua perjuangan harus dilanjutkan, dan tidak semua tempat pantas diperjuangkan. Cerita ini mungkin tidak asing. Mungkin kamu pernah berada di posisi Ranum, atau Adit, atau bahkan anak-anak yang hanya ingin orang tuanya hadir. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel My Story, dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang mungkin sedang kamu butuhkan, meski belum kamu sadari. Sekarang, tarik napas sebentar. Letakkan lelahmu di sini. Karena kisah ini dimulai bukan dari teriakan, melainkan dari satu pengakuan sunyi. Aku selalu mengira kelelahan adalah hal yang wajar bagi perempuan sepertiku. Bangun pagi dengan mata masih berat, tidur larut dengan pikiran tak pernah benar-benar padam. Kupikir semua ibu bekerja hidup dengan cara seperti ini, menahan capek, menunda diri sendiri, dan menyebutnya pengorbanan. Setiap pagi aku bercermin dan bertanya dalam hati, ini normal, kan? Normal merasa hampa di tengah rutinitas. Normal tersenyum padahal hati gemetar. Normal pulang ke rumah dengan tubuh utuh tapi jiwa tercecer di mana-mana. Aku terbiasa menguatkan diri dengan kalimat sederhana, aku harus kuat. Untuk anak-anakku, untuk rumah tanggaku, untuk hidup yang tidak memberi banyak pilihan. Yang tidak kusadari, kalimat itu perlahan berubah menjadi jebakan. Aku memaksa diriku bertahan di semua peran, ibu, istri, pekerja, tanpa benar-benar hadir di salah satunya. Aku ada, tapi tidak sepenuhnya. Aku bernapas, tapi jarang benar-benar hidup. Ada malam-malam ketika aku duduk di ruang tamu setelah semua tertidur. Lampu redup, suara jam berdetak pelan, dan dadaku terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Aku tidak menangis. Aku hanya diam. Dan diam itu lebih melelahkan daripada tangis manapun. Aku selalu berpikir sumber lelahku adalah pekerjaan. Target, tekanan, orang-orang yang tak pernah puas. Aku juga menyalahkan keadaan. Uang yang pas-pasan, waktu yang terasa sempit, hari-hari yang berjalan terlalu cepat. Aku menyalahkan segalanya, kecuali diriku sendiri. Sampai suatu hari, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku runtuh perlahan. Aku tidak sedang kelelahan. Aku sedang kehilangan arah. Aku sibuk bertahan, tapi lupa bertanya, bertahan untuk apa, dan bersama siapa? Aku berjuang mati-matian agar semua terlihat baik-baik saja, tanpa sadar bahwa yang paling kuabaikan adalah rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang. Pengakuan ini datang terlambat. Bukan karena aku bodoh. Tapi karena aku terlalu lama meyakinkan diri bahwa rasa sakit kecil bisa ditunda, bahwa lelah bisa ditumpuk, bahwa hati bisa terus dipaksa diam. Dan di titik itulah kisah ini dimulai. Bukan dari teriakan. Bukan dari pertengkaran besar. Melainkan dari satu pengakuan sunyi. Bahwa aku hampir kehilangan segalanya, tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Namaku Ranum. Bukan nama yang istimewa. Tidak pula hidup yang luar biasa. Aku hanya perempuan biasa yang setiap harinya berusaha menyeimbangkan terlalu banyak hal dengan dua tangan yang seringkali gemetar kelelahan. Aku seorang ibu dari dua anak perempuan, Almira dan Kunara. Orang-orang sering berkata aku beruntung memiliki dua anak yang manis. Mereka tidak salah. Tapi jarang ada yang bertanya apa harga yang harus kubayar untuk terlihat baik-baik saja sebagai seorang ibu. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan dipenuhi daftar to-do yang tak pernah habis. Dari luar, aku tampak rapi.
Rambut terikat, pakaian kerja sederhana tapi pantas, senyum yang selalu muncul tepat waktu. Tapi di dalam kepalaku, semuanya seperti berlomba, jam berangkat, bekal anak, laporan kantor, pesan sekolah, tagihan bulanan, dan pertanyaan yang terus berulang. Cukup nggak ya aku hari ini? Aku mencintai anak-anakku dengan cara yang mungkin tidak selalu terlihat. Aku mencintai mereka di sela-sela waktu yang tersisa. Di antara perjalanan berangkat kerja. Di antara pesan singkat sebelum rapat dimulai. Di antara pelukan singkat sebelum tidur, ketika tubuhku sudah lebih dulu menyerah. Kadang aku merasa bersalah. Bersalah karena lelah. Bersalah karena ingin diam sendirian. Bersalah karena sesekali berharap hari berhenti sebentar saja. Sebagai istri, aku tidak pernah merasa paling hebat. Aku hanya mencoba adil. Mencoba memahami bahwa hidup tidak selalu ramah, bahwa suamiku juga berjuang dengan caranya sendiri. Kami bukan pasangan sempurna. Kami hanya dua orang dewasa yang mencoba tetap saling menggenggam di tengah arus yang seringkali terlalu deras. Aku bukan perempuan yang keras kepala. Aku hanya terlalu terbiasa menahan. Menahan tangis, menahan keluh, menahan rasa ingin menyerah. Aku diajari bahwa perempuan harus kuat, harus bisa, harus tahan banting. Tidak ada yang mengajariku kapan harus berhenti. Aku sering bertanya dalam hati, apakah semua ibu merasakan hal yang sama? Atau hanya aku yang terlalu lemah untuk menikmati peran ini sepenuhnya? Yang pasti, aku bukan pahlawan. Aku hanya Ranum. Perempuan biasa yang setiap hari bangun dengan niat sederhana, jangan gagal hari ini. Jangan runtuh hari ini. Dan tanpa kusadari, niat sederhana itulah yang perlahan menggerogoti diriku sendiri. Almira dan Kunara lahir dari rahim yang sama, tapi mereka tumbuh di dunia yang berbeda. Aku baru menyadarinya setelah kelelahan membuatku lebih sering melihat mereka sekilas, bukan sungguh-sungguh. Almira adalah anak yang masih percaya bahwa dunia selalu ramah. Ia memeluk dengan seluruh tubuhnya, seolah takut aku menghilang jika dilepas terlalu cepat. Setiap pagi ia berdiri di depan pintu, menatapku dengan mata yang belum mengenal kecewa, lalu bertanya dengan suara paling lembut. "Bunda kerja lagi?" Aku selalu mengangguk. Dan setiap anggukan itu seperti janji yang tak pernah bisa kupenuhi sepenuhnya. Almira butuh sentuhan. Butuh waktu yang tidak terpotong. Tapi aku sering memberinya pelukan sambil menatap jam, mengusap kepalanya sambil memikirkan rapat, mendengarkan ceritanya sambil setengah hadir. Aku ada, tapi pikiranku sering tertinggal di tempat lain. Kunara berbeda. Ia tidak lagi bertanya kapan aku pulang. Ia belajar diam lebih cepat dari usianya. Ia tidak merengek, tidak memeluk lama, tidak menuntut. Ia hanya duduk di sudut ruangan dengan buku atau mainannya, seolah memahami bahwa ibunya selalu sibuk. Dan justru itu yang paling menakutkanku. Aku lebih siap menghadapi anak yang menangis daripada anak yang terlalu cepat dewasa. Kunara tidak marah. Ia hanya menarik diri. Ia menyimpan kecewanya rapi, seperti anak yang belajar bahwa meminta perhatian bukan lagi pilihan aman. Kadang aku menangkap tatapannya ketika aku menjawab pesan kantor di rumah. Tatapan yang tidak menyalahkan, tapi juga tidak menunggu. Tatapan yang berkata, aku sudah terbiasa. Aku ingin kembali ke masa ketika mereka berebut pangkuanku, ketika rumah dipenuhi suara, bukan jeda. Tapi waktu tidak pernah menunggu ibu yang terlambat sadar. Di tengah semua ini, aku sering berdalih, aku bekerja demi mereka. Tapi di saat yang sama, aku mulai bertanya, anak seperti apa yang sedang kubentuk? Anak yang bangga pada ibunya? Atau anak yang belajar hidup tanpa ibunya? Almira mengajarkanku arti kehadiran lewat pelukan. Kunara mengajarkanku arti kehilangan lewat diamnya. Dan di antara dua dunia itulah aku berdiri. Seorang ibu yang mencintai, tapi hampir lupa caranya menunjukkan cinta dengan utuh. Adit bukan laki-laki dengan cerita yang gemilang. Ia tidak datang ke hidupku dengan janji kekayaan atau masa depan yang berkilau. Ia datang dengan kesederhanaan dan kejujuran yang seringkali terasa terlalu sunyi untuk dunia yang berisik seperti sekarang. Ia bekerja sebagai karyawan swasta. Berangkat pagi, pulang sore, kadang lebih malam jika lembur tak bisa ditolak. Gajinya selalu datang tepat waktu, tapi jumlahnya tak pernah benar-benar cukup untuk membuat kami bernapas lega. Setiap akhir bulan adalah permainan hitung-hitungan yang melelahkan. Kami menimbang kebutuhan,
menggeser prioritas, menunda keinginan. Hidup kami rapi, tapi ketat. Aku tahu Adit sering merasa gagal. Ia tidak pernah mengatakannya, tapi aku bisa membaca dari caranya menatap slip gaji, dari cara ia terdiam lebih lama saat aku menyebut biaya sekolah, dari bahunya yang menegang ketika listrik dan air datang bersamaan. Namun Adit tidak pernah menyalahkan hidup. Ia menyalahkan dirinya sendiri, diam-diam. Yang membuatku bertahan bukan karena ia sempurna, tapi karena ia hadir. Ia mendengarkan tanpa memotong. Ia memeluk tanpa bertanya. Ia tidak menuntutku menjadi istri ideal saat aku sendiri sedang berjuang menjadi manusia yang utuh. Saat aku memutuskan bekerja, Adit adalah orang pertama yang menyetujuinya. Bukan karena ia ingin lepas tanggung jawab, tapi karena ia tahu beban di pundakku juga nyata. Ia berkata pelan, "Kita jalan bareng, ya? Capeknya juga bareng." Kalimat sederhana itu sering menjadi pegangan saat aku hampir runtuh. Adit adalah tipe laki-laki yang pulang membawa cerita kecil, bukan keluhan besar. Tentang rekan kerja, tentang jalanan macet, tentang rencana makan malam sederhana. Ia mencintai keluarga dengan cara yang tidak ribut. Tidak banyak janji, tapi konsisten. Dan justru karena itulah aku sering lupa satu hal penting. Adit juga lelah. Ia menahan banyak hal agar aku bisa sedikit lebih bernapas. Ia menelan kecewa agar rumah tetap tenang. Ia menunda mimpi agar anak-anak tidak kekurangan. Gaji pas-pasan membuat hidup kami sempit. Tapi hati Adit selalu luas. Dan tanpa kusadari, aku sering bersandar terlalu lama, tanpa pernah bertanya apakah bahunya masih sanggup menahan beratku. Disitulah kesalahanku dimulai. Tidak ada momen heroik saat aku memutuskan untuk bekerja. Tidak ada diskusi panjang dengan suara tinggi, tidak ada drama pintu dibanting. Keputusan itu lahir dari tumpukan kecil yang terus menggunung. Tagihan yang datang lebih cepat dari gaji, kebutuhan anak-anak yang bertambah tanpa menunggu kesiapan kami, dan rasa takut yang tak pernah benar-benar pergi. Awalnya aku hanya membantu. Setidaknya begitu yang kukatakan pada diri sendiri. Membantu agar napas kami sedikit lebih longgar. Membantu agar Adit tidak selalu merasa sendirian memikul segalanya. Aku ingin menjadi istri yang adil, bukan beban tambahan. Namun hidup jarang berhenti di niat awal. Biaya sekolah Kuenara naik. Almira butuh pemeriksaan rutin. Harga kebutuhan harian bergerak seperti punya kehendak sendiri. Setiap kali aku membuka catatan pengeluaran, dadaku mengeras. Angka-angka itu tidak marah, tidak mengancam, tapi diam-diam menekan. Aku mulai merasa bersalah pada Adit. Bukan karena ia kurang berusaha, tapi karena dunia terlalu keras pada orang-orang seperti kami, yang bekerja jujur, tapi tak pernah benar-benar mengejar lebih. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dengan cerita bahwa orang tuanya hanya bertahan, bukan hidup. Bekerja menjadi jalan keluar yang paling masuk akal. Aku masih bisa bersama anak-anak, setidaknya di pagi dan malam hari. Aku masih bisa menjalankan peran ibu, pikirku. Aku hanya perlu sedikit lebih kuat. Sedikit lebih disiplin. Sedikit lebih menahan diri. Aku tidak pernah membayangkan harga yang harus kubayar. Setiap jam kerja adalah jam yang hilang. Setiap lembur adalah cerita yang tak sempat kudengar. Setiap keberhasilan kecil di kantor sering terasa kosong saat kutemukan anak-anakku sudah tertidur. Tapi aku terus meyakinkan diri, ini demi mereka. Aku ingin Almira punya pilihan. Aku ingin Kuenara punya masa depan yang tidak sesempit hidup kami sekarang. Aku ingin Adit tahu bahwa ia tidak sendirian. Yang tidak kusadari, kalimat, demi mereka, bisa menjadi alasan paling berbahaya. Ia terdengar mulia, tapi sering dipakai untuk menutupi ketakutan sendiri. Takut tidak cukup, takut gagal, takut dihakimi dunia. Aku bekerja bukan karena ambisi. Aku bekerja karena ingin aman. Dan dalam upaya mengejar rasa aman itu, aku perlahan menjauh dari hal-hal yang justru membuatku merasa utuh. Aku belum tahu saat itu, bahwa keputusan yang kuanggap penyelamat ini, akan menjadi ujian paling berat bagi rumah tanggaku sendiri. Di rumah, aku dipanggil Bunda. Di kantor, aku dipanggil Ranum, tanpa embel-embel, tanpa ruang untuk rapuh. Perbedaan itu terasa jelas setiap kali aku melangkah keluar rumah. Begitu pintu tertutup, aku menanggalkan satu peran dan mengenakan peran lain, seperti mengganti pakaian yang harus selalu pas di badan.
Di rumah, lelahku boleh terlihat. Di kantor, lelah adalah kelemahan yang harus disembunyikan. Aku belajar tersenyum meski kepalaku penuh. Belajar menjawab, baik, saat sebenarnya ingin diam. Aku menyusun kata-kata dengan hati-hati, menimbang ekspresi, menahan reaksi. Di kantor, aku tidak boleh terlalu emosional, tidak boleh terlalu lelah, tidak boleh terlalu manusia. Ada hari-hari ketika aku merasa menjadi aktor dalam hidupku sendiri. Aku tahu naskahnya, tahu dialog yang diharapkan, tahu kapan harus terlihat kuat. Tapi setiap peran yang kumainkan menyisakan keletihan yang tidak bisa dijelaskan. Yang paling melelahkan bukan pekerjaannya, melainkan menjaga jarak antara siapa aku sebenarnya dan siapa yang harus kutampilkan. Aku sering merasa bersalah di dua tempat sekaligus. Di kantor, aku merasa bersalah karena pikiranku melayang ke rumah. Di rumah, aku merasa bersalah karena pikiranku belum sepenuhnya pulang. Aku terjebak di antara dua dunia yang sama-sama menuntut, tanpa benar-benar memberi ruang bernapas. Kadang aku duduk di meja kerja, menatap layar tanpa benar-benar membaca. Yang kulihat adalah wajah Almira saat aku pergi terlalu cepat, atau punggung kecil Kunara yang semakin jarang menoleh. Lalu aku tersentak, kembali ke peran Ranum yang profesional, seolah perasaan bisa ditunda seperti tugas. Aku mulai lupa rasanya utuh. Aku selalu setengah-setengah, setengah ibu, setengah pekerja. Di cermin kamar mandi kantor, aku sering memeriksa wajahku. Tidak untuk memastikan rapi, tapi untuk meyakinkan diri bahwa aku masih mengenali perempuan yang menatap balik. Kadang aku tidak yakin. Aku bertanya dalam hati, kapan aku terakhir melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya? Kapan aku terakhir merasa cukup tanpa harus membuktikan apapun? Dua wajah ini hidup berdampingan, tapi tidak pernah benar-benar berdamai. Dan aku tidak tahu wajah mana yang akan runtuh lebih dulu, ibu yang kelelahan, atau pekerja yang kehabisan tenaga. Yang jelas, aku terus berjalan. Karena berhenti terasa terlalu menakutkan. Aku tidak pernah menyangka masa lalu bisa muncul kembali dengan wajah yang begitu tenang. Ia tidak datang membawa amarah, tidak pula dendam yang terang-terangan. Ia datang dengan senyum tipis dan nada suara yang seolah tulus. Mantan partner kerjaku, orang yang dulu pernah berjalan sejajar denganku, kini berdiri di hadapanku sebagai pengingat bahwa tidak semua hubungan berakhir dengan baik. Kami pernah satu tim. Pernah saling percaya. Pernah berbagi beban kerja dan rahasia kecil di sela lembur. Tapi waktu mengubah arah kami. Ketika aku memilih keluarga sebagai pusat hidupku, ia memilih ambisi tanpa jeda. Perpisahan itu tidak pernah diucapkan, tapi terasa. Awalnya aku mengira kehadirannya tak akan banyak berpengaruh. Aku cukup dewasa untuk bersikap profesional, pikirku. Aku salah. Ia tidak pernah menjatuhkanku secara terang-terangan. Ia hanya menyelipkan kalimat-kalimat kecil yang terdengar wajar bagi orang lain, tapi menghantam tepat di titik terlemahku. Kamu masih kuat lembur, kan? Nggak keberatan kan kalau targetnya ditambah? Kayaknya dulu kamu lebih fokus. Tidak ada yang salah dari kalimat itu di atas kertas. Tapi cara ia mengucapkannya, di depan rekan lain, di rapat kecil, di momen yang tidak memberiku ruang menjelaskan, membuatku selalu terlihat kurang. Aku mulai mengantisipasi kehadirannya. Jantungku berdegup lebih cepat setiap kali ia memasuki ruangan. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku tahu akan selalu ada perbandingan, selalu ada penilaian halus yang mengikis kepercayaan diriku sedikit demi sedikit. Ia tahu caranya bermain di wilayah abu-abu. Tidak cukup kasar untuk dilaporkan, tidak cukup jelas untuk dibantah. Dan aku, yang sudah kelelahan dari rumah dan pekerjaan, menjadi sasaran empuk. Yang paling menyakitkan bukan perlakuannya, melainkan kenyataan bahwa aku mulai mempercayainya. Aku mulai meragukan caraku bekerja. Mulai bertanya apakah aku memang berubah. Apakah aku tidak lagi layak berada di sana. Apakah menjadi ibu membuatku kalah bersaing. Setiap kali aku pulang ke rumah, kata-katanya ikut terbawa. Menempel di pikiranku, berputar tanpa suara. Aku tidak menceritakannya pada Adit. Bukan karena ia tidak akan mengerti, tapi karena aku malu mengakui bahwa aku terluka oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sosok masa lalu itu tidak pernah menyentuhku. Tapi ia berhasil melukai dengan cara yang lebih sunyi. Dan aku tidak tahu,
saat itu, bahwa diamku justru memberinya ruang untuk melangkah lebih jauh. Aku selalu percaya bahwa luka itu harus berdarah agar bisa disebut luka. Ternyata aku keliru. Ada jenis luka yang tidak meninggalkan bekas di kulit, tapi perlahan merusak cara kita memandang diri sendiri. Luka semacam itu tumbuh diam-diam, dan aku baru menyadarinya ketika semuanya terasa terlalu berat. Kalimat-kalimat kecil dari kantor mulai hidup di kepalaku. Mereka muncul saat aku membuka laptop, saat aku menyusun laporan, bahkan saat aku menunggu lampu merah. Suara itu tidak berteriak, hanya berbisik, cukup pelan untuk membuatku ragu, cukup sering untuk melelahkan. Aku mulai bekerja lebih keras, bukan untuk berkembang, tapi untuk membuktikan bahwa aku masih pantas. Aku datang lebih pagi, pulang lebih malam, mengoreksi ulang hal-hal yang sebenarnya sudah benar. Aku mengejar kesempurnaan dengan napas terengah, seolah satu kesalahan kecil akan mengonfirmasi semua keraguan tentang diriku. Ironisnya, semakin aku memaksa diri, semakin aku kehilangan kendali. Fokusku terpecah. Kesalahan kecil justru mulai muncul. Dan setiap kesalahan itu terasa seperti vonis, bukan sekadar bagian dari proses. Aku berhenti percaya pada instingku sendiri. Aku mulai menunggu validasi, menimbang setiap keputusan, dan takut mengambil inisiatif. Aku, yang dulu percaya diri, kini gemetar hanya karena satu komentar yang terdengar netral. Yang paling menyedihkan, luka ini tidak bisa kuceritakan dengan mudah. Bagaimana menjelaskan kelelahan yang tidak punya bentuk? Bagaimana mengadu tentang rasa sakit yang selalu dibungkus kalimat sopan? Aku tersenyum saat diminta senyum. Aku mengangguk saat diminta setuju. Dan di balik itu semua, aku merasa semakin kecil. Di rumah, aku menjadi lebih pendiam. Aku cepat lelah, cepat tersinggung, tapi juga cepat menyesal. Anak-anakku tidak melihat lukaku, hanya melihat ibunya yang sering kosong. Adit merasakannya, meski aku tidak pernah mengaku. Aku mulai percaya bahwa mungkin masalahnya memang aku. Bahwa aku terlalu sensitif. Terlalu rapuh. Terlalu berubah. Padahal kenyataannya sederhana dan kejam. Aku sedang terluka, tapi tidak tahu cara menunjukkannya. Luka yang tak terlihat ini tidak membuatku jatuh seketika. Ia menggerogoti perlahan, membuatku berdiri sambil terus kehilangan pijakan. Dan aku tetap berjalan. Karena aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti tanpa runtuh sepenuhnya. Pulang seharusnya menjadi kata yang menenangkan. Tempat tubuh beristirahat dan pikiran dilepaskan. Tapi bagiku, pulang sering berarti membawa sisa-sisa diriku yang sudah terkuras di luar sana. Aku datang ke rumah bukan sebagai Ranum yang utuh, melainkan versi yang tersisa setelah seharian bertahan. Aku membuka pintu dengan senyum yang kupaksakan. Anak-anakku menyambut dengan cerita-cerita kecil yang seharusnya hangat, tapi seringkali hanya mampir sebentar di telingaku. Aku mengangguk, menjawab seperlunya, sambil dalam hati menghitung energi yang tersisa. Tubuhku ada di ruang tamu, tapi pikiranku masih tertinggal di kantor, di layar komputer, di kata-kata yang belum selesai, di rasa cemas yang belum reda. Aku merasa bersalah karena tidak bisa langsung hadir. Namun rasa bersalah itu tidak memberiku tenaga tambahan, hanya menambah berat. Adit selalu tahu kapan aku pulang dengan sisa diri. Ia tidak menyambut dengan pertanyaan panjang. Ia hanya berkata, makan dulu, atau meletakkan segelas air di dekatku. Gestur kecil itu seperti jangkar, menahanku agar tidak hanyut lebih jauh. Di hadapannya, aku boleh diam. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membela diri. Ia memahami bahasa tubuhku lebih baik daripada kata-kata yang bisa kususun. Kadang aku hanya duduk di sampingnya, menatap kosong, dan itu sudah cukup. Namun aku juga tahu, setiap kali aku bersandar padanya, ia ikut menahan bebanku. Aku jarang bertanya apakah ia juga lelah. Aku terlalu sibuk bertahan dengan caraku sendiri. Malam hari adalah waktu paling jujur. Saat anak-anak tertidur, dan rumah kembali sunyi, rasa lelah datang tanpa peredam. Aku sering terbangun tengah malam dengan dada sesak, memikirkan hari esok, dan bertanya apakah aku sanggup mengulang semuanya lagi. Adit sering terjaga bersamaku. Tidak banyak bicara. Hanya memastikan aku tidak sendirian dalam sunyi. Aku pulang membawa sisa diri setiap hari, dan ia menerima tanpa syarat. Yang tidak kusadari, sisa itu semakin sedikit.
Dan aku tidak tahu berapa lama lagi ia bisa menopangku sebelum aku benar-benar kosong. Saat itu, aku masih percaya bahwa pulang sudah cukup. Ternyata, itu baru awal dari kelelahan yang lebih dalam. Retak itu tidak datang dengan suara keras. Ia muncul seperti garis halus di dinding, nyaris tak terlihat, tapi perlahan memanjang. Aku terlalu sibuk menutup hari demi hari, hingga lupa memperhatikan tanda-tanda kecil yang sebenarnya berteriak. Almira mulai sering terbangun malam. Nafasnya pendek, tubuhnya hangat, matanya mencari-cari. Aku menenangkannya sambil setengah sadar, mengira itu hanya fase. Aku tidak bertanya lebih jauh, tidak duduk lebih lama. Aku hanya ingin pagi segera datang agar semuanya kembali normal. Kunara berubah tanpa drama. Ia berhenti bercerita. Ia menyusun mainannya rapi, mengerjakan tugas tanpa diminta, dan belajar menghilang dari pusat perhatian. Ia tidak lagi menunggu pangkuanku. Ia tidak lagi memanggil. Seolah ia memahami bahwa ibunya selalu kelelahan. Aku menyebut perubahan itu sebagai kedewasaan. Aku menipu diriku sendiri. Di meja makan, kami duduk bersama tapi tidak sepenuhnya. Piring terisi, percakapan kosong. Aku sering menatap layar ponsel dengan alasan pekerjaan, padahal sebenarnya aku menghindari rasa bersalah yang menumpuk. Aku takut berhenti, karena jika berhenti, aku harus melihat apa yang sedang rusak. Adit memperhatikan semuanya. Ia mencoba mengajak bicara, mengajak makan bersama tanpa gangguan, mengajak keluar sebentar. Aku mengiyakan, lalu membatalkan. Selalu ada alasan. Selalu ada besok. Rumah kami masih berdiri. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar. Justru itulah yang membuatku lengah. Retak yang sunyi seringkali lebih berbahaya daripada runtuh yang kasat mata. Suatu sore, aku menemukan gambar Almira dengan 4 orang bergandengan tangan. Ayah, ibu, 2 anak. Aku tersenyum. Lalu aku melihat satu detail kecil, figur ibunya digambar paling jauh. Aku menahan napas. Kupikir itu kebetulan. Malamnya, Kunara memilih belajar sendiri di kamar. Aku mengetuk pintunya, ia menjawab singkat. Tidak marah, tidak dingin, hanya menjaga jarak. Aku berdiri di depan pintu itu lebih lama dari biasanya. Menyadari bahwa jarak bisa tercipta bahkan ketika pintu tidak terkunci. Aku masih berkata pada diriku, ini sementara. Aku masih percaya semuanya bisa diperbaiki nanti. Yang tidak kusadari, nanti, adalah kemewahan yang tidak selalu diberikan pada ibu yang terlalu lama menunda hadir. Retak itu sudah ada. Dan aku baru mulai merasakannya, tepat saat aku hampir kehilangan keberanian untuk menatapnya. Kalimat itu datang tanpa amarah, tanpa nada tinggi, tanpa maksud melukai. Justru karena itulah ia menghantamku begitu dalam. Sore itu aku duduk di ruang tamu, laptop terbuka, pikiranku masih tertinggal di kantor. Jari-jariku sibuk mengetik, sementara Kunara duduk di lantai dengan buku pelajarannya. Ia mengerjakan tugas dengan tenang, terlalu tenang untuk anak seusianya. Aku meliriknya sekilas. Sudah dikerjakan? Tanyaku, tanpa benar-benar menoleh. Iya, jawabnya pelan. Aku mengangguk. Tanganku kembali ke keyboard. Hening beberapa detik. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih ragu, lebih hati-hati. Bunda. Aku berhenti mengetik, setengah kesal karena pikiranku terpotong. Iya? Kunara tidak langsung menjawab. Ia memutar-mutar pensilnya, lalu berkata dengan suara yang nyaris datar. Kalau Bunda di rumah, tapi pikirannya di kantor, itu sama aja kan kayak nggak di rumah. Aku membeku. Kalimat itu tidak panjang, tidak dramatis. Tapi rasanya seperti seseorang menarik karpet tepat di bawah kakiku. Dadaku mengeras. Udara di sekitarku terasa berat. Aku menatapnya. Wajahnya biasa saja. Tidak menuntut penjelasan. Tidak menunggu pembelaan. Ia hanya menyampaikan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Aku ingin berkata bahwa aku bekerja demi mereka. Aku ingin menjelaskan betapa kerasnya dunia di luar. Aku ingin membela diri. Tapi tidak ada satupun kata yang terasa pantas. Untuk pertama kalinya, aku melihat diriku dari mata anakku. Bukan sebagai ibu yang berjuang, tapi sebagai sosok yang hadir secara fisik namun jauh secara emosional.
Dan kesadaran itu lebih menyakitkan daripada semua kritik di kantor. Apa Bunda marah? Tanyanya pelan, mungkin salah menafsirkan diamku. Aku menggeleng cepat. Enggak, jawabku, tapi suaraku bergetar. Ia mengangguk, lalu kembali ke bukunya. Sesederhana itu, tidak ada drama lanjutan. Tidak ada tangisan. Tapi justru disitulah luka itu menetap. Malam itu aku duduk lama di kamar, menatap langit-langit. Kalimat Kunara berputar tanpa henti. Aku sadar, aku tidak hanya lelah, aku sedang kehilangan momen yang tidak akan bisa diulang. Anak-anakku tidak meminta lebih. Mereka hanya ingin aku hadir. Dan untuk pertama kalinya, aku takut. Takut bahwa jika aku terus berjalan seperti ini, aku akan menjadi ibu yang hanya ada dalam ingatan samar, bukan dalam kenangan hangat. Kalimat itu sederhana, tapi ia menghentakkan hidupku. Panggilan itu datang di tengah hari, saat aku sedang berusaha menenangkan diri dengan rutinitas. Sebuah pesan singkat dari atasan, bisa ke ruangan saya sebentar. Tidak ada tanda seru. Tidak ada emotikon. Hanya kalimat netral yang membuat perutku mengeras. Di lorong menuju ruangannya, langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Aku menata napas, merapikan ekspresi, dan mengenakan wajah profesional yang sudah hafal kupakai. Aku masuk, duduk, dan menunggu. Di dinding, jam berdetak pelan, terlalu pelan untuk jantungku yang berlari. Ia membuka pembicaraan dengan basa-basi singkat, lalu langsung ke inti. Evaluasi kinerja. Grafik. Catatan. Kata-kata yang terdengar objektif, tapi menusuk tepat di tulang. Performaku dinilai menurun. Fokusku dianggap terpecah. Komitmenku dipertanyakan, dibungkus kalimat rapi yang tak memberi ruang bantahan. Aku mengangguk. Aku mencatat. Aku tersenyum tipis. Aku memainkan peran dengan sempurna. Yang tidak terlihat adalah tanganku yang dingin, atau kepalaku yang berdengung. Aku ingin menjelaskan tentang target yang tetap tercapai, tentang kerja yang kulakukan diam-diam, tentang beban yang kupikul tanpa pernah kujadikan alasan. Tapi kata-kata itu tertahan. Aku tahu, penjelasan seringkali terdengar seperti pembelaan. Ada satu momen singkat ketika namanya disebut. Sosok masa lalu itu. Sebagai pembanding. Sebagai standar. Sebagai contoh, konsistensi. Dan di situ aku mengerti, narasi tentang diriku sudah disusun tanpa aku ikut menulisnya. Pertemuan berakhir dengan kalimat yang terdengar seperti nasihat, coba atur ulang prioritas. Aku mengucapkan terima kasih, berdiri, dan keluar. Lorong yang sama terasa lebih panjang saat aku kembali. Suara kantor terdengar jauh, seolah aku berada di dalam air. Di meja kerjaku, layar menyala tanpa makna. Untuk pertama kalinya, aku merasa kecil di tempat yang dulu kuanggap aman. Bukan karena aku tak mampu, tapi karena aku tak lagi diinginkan sebagai diriku yang utuh, sebagai manusia dengan kehidupan di luar jam kerja. Aku pulang lebih awal hari itu. Bukan karena diizinkan, tapi karena aku tak sanggup tinggal. Di perjalanan, satu pikiran berulang, jika aku bertahan, aku akan terus jatuh. Jika aku pergi, aku akan kehilangan pegangan. Kantor tidak berteriak menjatuhkanku. Ia hanya menarik kursi pelan-pelan. Dan membiarkanku duduk di lantai dengan martabat yang harus kupungut sendiri. Malam itu rumah terasa lebih hening dari biasanya. Anak-anak sudah tertidur lebih awal, seolah kelelahan ikut merambat ke tubuh kecil mereka. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan pakaian kerja, sepatu sudah kulepas tapi bebanku belum. Adit masuk pelan. Ia tidak langsung bertanya. Ia tahu, ada hari-hari ketika pertanyaan justru menjadi beban tambahan. Ia hanya duduk di sampingku, cukup dekat untuk terasa, cukup jauh untuk tidak memaksa. Ada apa? Tanyanya akhirnya, suaranya rendah dan hati-hati. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata berdesakan, tapi tidak satu pun berani keluar. Dadaku sesak. Mataku panas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menyerah. Tangisku pecah tanpa suara besar. Tidak dramatis. Hanya air mata yang jatuh satu persatu, seperti sesuatu yang bocor setelah terlalu lama ditahan. Adit tidak berkata apa-apa. Ia hanya meraih tanganku. Hangat, tegas, nyata.
Aku capek, kataku akhirnya. Kalimat paling jujur yang bisa kuucapkan. Capek di kantor. Capek jadi kuat. Capek pura-pura baik-baik aja. Aku menceritakan semuanya. Tentang evaluasi yang menjatuhkan. Tentang rasa tidak lagi diinginkan. Tentang suara di kepalaku yang terus mengatakan bahwa aku kurang, tidak fokus, tidak cukup. Aku juga mengaku, aku takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut mengecewakan keluarga, takut mengakui bahwa aku tidak sanggup lagi. Adit mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Ketika aku selesai, ketika tangisku mereda menjadi napas tersengal, ia berkata pelan, seolah memilih kata dengan sangat hati-hati. Ranum, kalau kamu berhenti kerja, kita bakal susah. Tapi kalau kamu hancur, kita kehilangan segalanya. Kalimat itu tidak menggurui, tidak memerintah. Ia hanya jujur. Aku juga capek, lanjutnya. Tapi aku nggak mau kamu bertahan di tempat yang bikin kamu hilang. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat suamiku, bukan sebagai sandaran, tapi sebagai manusia yang juga menahan beban. Dan rasa bersalah itu datang bersamaan dengan rasa syukur. Malam itu, di kamar yang sunyi, aku berhenti berpura-pura. Aku tidak membuat keputusan besar. Aku hanya berani mengakui satu hal yang paling sulit. Aku tidak kuat sendirian. Dan anehnya, pengakuan itulah yang membuatku merasa sedikit lebih utuh. Keputusan itu tidak datang dengan keyakinan penuh. Ia datang pelan, seperti pagi yang ragu-ragu menyingsing. Aku tetap berangkat kerja keesokan harinya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi berlari. Aku berjalan. Mengamati. Mendengar lebih saksama. Dan disitulah potongan-potongan kecil mulai menyatu. Aku menemukan email lama yang terlewat, sebuah diskusi internal tentang proyek yang pernah kutangani. Namaku tercantum sebagai penanggung jawab, lengkap dengan catatan revisi yang bukan aku yang menulisnya. Nada kalimatnya halus, tapi arah kesimpulannya jelas. Kegagalan itu seolah-olah bermula dariku. Aku menggigil, bukan karena marah, melainkan karena pengakuan sunyi, narasi tentang diriku memang sedang dibangun. Seorang rekan mendekat di pantry. Ia berbicara pelan, ragu, seakan menimbang risiko. Kamu tahu kan, selama ini ada yang ngatur alurnya, katanya. Ia tidak menyebut nama. Tak perlu. Aku tahu. Sosok masa lalu itu, mantan partner yang rapi dalam kata, licik dalam langkah, telah lebih dulu menanamkan keraguan tentangku, sedikit demi sedikit, di ruang-ruang yang tak pernah kuhadiri. Aku tidak jatuh karena kinerjaku menurun. Aku didorong, perlahan, sampai aku sendiri percaya bahwa aku layak tersingkir. Kesadaran itu tidak membebaskan seketika. Ia justru menyakitkan. Karena aku menyadari betapa mudahnya aku meragukan diriku sendiri, betapa lama aku membiarkan dia menjadi persetujuan. Aku pulang hari itu dengan kepala jernih dan hati yang perih, dua hal yang jarang datang bersamaan. Malamnya, aku dan Adit duduk berhadapan. Tanpa tangis, tanpa drama. Aku menceritakan semuanya. Ia mendengarkan, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu tinggal, katanya, kamu akan terus membela diri. Kalau kamu pergi, kamu bisa menyelamatkan dirimu. Aku menulis surat pengunduran diri dengan tangan yang stabil. Tidak ada kata menyalahkan. Tidak ada pengakuan kalah. Hanya keputusan. Yang mengejutkanku, setelah kabar itu tersebar, wajah-wajah berubah. Ada yang menunduk. Ada yang mendadak ramah. Dan ada yang, sosok masa lalu itu, tersenyum terlalu cepat. Senyum yang mengonfirmasi segalanya. Aku tidak kalah. Aku memilih keluar dari permainan yang tidak adil. Beberapa minggu kemudian, aku mulai bekerja dari rumah. Penghasilanku tidak besar, tapi jujur. Waktuku tidak berlimpah, tapi utuh. Aku menjemput Almira dengan senyum yang tidak tergesa. Aku mendengar cerita Kunara sampai selesai. Dan setiap malam, aku tidur tanpa membawa suara-suara asing di kepala. Plot twist itu bukan tentang mereka. Ia tentang aku, yang akhirnya berhenti membuktikan diri di tempat yang salah, dan mulai pulang ke hidup yang benar. Aku selalu mengira kebahagiaan adalah kondisi yang harus dikejar. Lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian,
lebih banyak pengakuan. Aku lupa satu hal sederhana, kebahagiaan seringkali tidak berisik. Ia tidak datang dengan tepuk tangan. Ia hadir diam-diam, saat kita berhenti berlari. Hari-hariku kini tidak sempurna. Kami masih menghitung pengeluaran. Masih ada bulan-bulan yang terasa sempit. Adit tetap berangkat pagi dengan sepatu yang sama, pulang dengan wajah lelah yang sama. Tapi ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu terasa nyata. Aku hadir. Aku bangun tanpa rasa cemas yang menggantung. Aku menyiapkan sarapan sambil benar-benar mendengarkan cerita Almira. Aku menemani Kunara belajar tanpa terburu waktu. Aku bekerja, ya, tapi dengan ritme yang bisa kuterima. Aku tidak lagi menukar kesehatan mentalku dengan validasi yang tak pernah cukup. Suatu malam, Kunara memelukku dari belakang. Tidak berkata apa-apa. Hanya memeluk. Aku tahu, itu caranya berkata bahwa ia merasa aman lagi. Dan saat itulah dadaku terasa penuh, bukan oleh beban, tapi oleh kelegaan. Adit pernah berkata, kita nggak harus menang di mata orang lain. Dulu aku mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Sekarang aku paham. Kami tidak menjadi keluarga ideal. Tapi kami jujur. Kami belajar berbicara sebelum lelah berubah menjadi jarak. Kami belajar bahwa bertahan bukan berarti diam, dan berjuang tidak selalu harus berdarah-darah.